Halo semuanya, jadi ini video pertama atau video persiapan sebelum kita memulai tutorial yang akan kita buat. Nah, di video sebelumnya saya udah kasih demo dari hasil yang akan kita buat. Nah, sekarang ini itu video persiapan untuk membuat project tersebut. Nah, untuk persiapannya itu yang pertama, teman-teman tuh pastiin punya yang namanya server. Nah, biasanya tuh kalau misalkan di lokal karena kita pakai PHP itu pakai XAMPP. Ini teman-teman bisa pakai XAMPP. Nih, kalau teman-teman udah ada XAMPP, terus teman-teman bisa pakai juga yang namanya Laragon. Nah, ini Laragon. Nah, untuk perbedaannya itu, ini saya singkat aja ya teman-teman ya. Jadi perbedaannya itu kalau XAMPP itu dia udah bundle sama si versi PHP-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman download versi PHP 8.1, ya udah nanti teman-teman pakainya itu terus. Nah, kalau di Laragon ini tuh dia bisa ubah-ubah versi PHP, MySQL, bahkan Node.js pun juga bisa diubah-ubah ya teman-teman ya. Karena dia paket lengkap. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri nih. Jadi semua semua yang kita butuhin itu kita bisa ngatur sendiri. Jadi kita itu dibebasin sebagai user. Cuman minusnya itu karena kita ngatur sendiri, jadi ya nggak ada pegangan gitu. Jadi nggak tahu supportnya itu MySQL sekian tuh supportnya apa, terus PHP itu supportnya apa gitu. Cuman saya pribadi sih lebih suka pakai Laragon karena saya suka ganti-ganti versi PHP teman-teman ya. Nah, untuk versi PHP yang sekarang itu saya pakai versi PHP 8.1. Jadi kemungkinan kalau misalkan teman-teman pakai versi 8.1 ke atas itu masih bisa, tapi kalau misalkan teman-teman 8 ke bawah kayak 7 itu udah nggak bisa teman-teman ya. Nah, itu tadi untuk servernya. Terus yang kedua itu teman-teman harus punya text editor. Nah, untuk project ini itu saya pakai text editornya itu Visual Studio Code. Nah, kalau misalkan teman-teman punya text editor lain selain Visual Studio Code, contohnya kayak PHP Storm atau Sublime Text atau Notepad++, itu juga bisa ya teman-teman ya. Cuman nanti di selanjutnya itu saya bakal ngasih tahu extension apa aja yang harus teman-teman install di Visual Studio Code, karena saya pribadi pakai Visual Studio Code. Kalau misalkan teman-teman pakai text editor lain, itu bisa teman-teman skip aja ya nanti ya video untuk penggunaan extensionnya. Nah, kalau misalkan udah text editor udah, ini udah, terus sekarang kita download template adminnya. Nah, di sini kita pakai yang namanya Mazer template. Nah, ini teman-teman tinggal cari aja di github.com Zuramay Mazer. Nanti downloadnya saya sediain di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal buka aja. Nah, kalau udah buka githubnya si Zuramay ini, si pembuat Mazer ini, itu teman-teman tinggal ke bagian rilis nih, ke bagian rilis. Nah, di sini itu teman-teman scroll aja ke bawah. Nah, di bagian aset itu teman-teman download yang template.zip. Jangan yang source code ya, tapi template.zip. Nah, ini teman-teman download aja template.zip-nya. Kalau udah teman-teman bisa nyalain si server lokalnya teman-teman. Misalkan teman-teman pakai XAMPP,
atau teman-teman pakai Laragon kayak saya itu bisa ya teman-teman ya. Nah ini karena saya pakai Laragon, saya nyalain dulu si Laragonnya teman-teman ya. Oke, udah nyala, terus saya tinggal ketik php admin, udah langsung muncul ya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman pakai Laragon, si php adminnya itu belum tersedia, jadi teman-teman harus nambahin secara manual. Nah itu tutorialnya banyak banget ya teman-teman ya, nanti tinggal teman-teman cari aja, atau kalau misalkan teman-teman mau tutorial cara penggunaan Laragon nanti saya bikinin. Ini saya lanjut. Jadi di sini tuh kita bikin database baru ya teman-teman ya. Kita bikin database baru, sekarang namanya itu tutorial mana, jangan panjang-panjang deh, tutorial anggota gitu ya, tutorial anggota. Terus saya create aja, terus kita create. Nah kalau udah dia belum ada tabelnya ya, karena ini database baru. Nah untuk yang pertama-tama itu tabelnya itu yang bakalan kita bikin tuh ada di table users. Jadi untuk pertama tuh kita bikin users, terus ada ID, member ID, username, password, sama role 5 ya. Oke, berarti 5. Create. Seperti ini kita bikin user ID, atau enggak kita bikin ID deh. ID member ID, username, password, sama role. Nah untuk bagian ID ini jangan lupa teman-teman checklist si AI atau auto incrementnya supaya dia jadi primary key. Terus untuk member ID ini biarin aja teman-teman, biarin tipenya integer karena nanti dia ngambil ID dari member ya. Terus username-nya ini kita bisa ganti jadi varchar aja, sama password juga kita ganti jadi varchar. Kita kasih 255. Terus untuk role-nya ini kita bikin dia tipe datanya itu enum. Nah ini kita klik ini nih, edit enum set values. Nah di sini baru kita masukin role yang ada di web yang bakalan kita buat. Nah di sini tuh role pertama tuh ada admin, terus yang kedua itu ada member. Nah untuk dua input ini bisa kita hapus karena kita nggak butuh, jadi kita cuma butuh dua ini aja, admin sama member. Terus kalau udah kita go aja. Nah kalau dirasa udah nih teman-teman ya, dirasa udah, ini kita save. Nah kita udah berhasil bikin si table user. Nah sekarang kita bikin table buat si member. Nah untuk bikin table membernya itu teman-teman bebas sih, bisa teman-teman arahin dulu ke database-nya supaya muncul tulisan create new table ini. Terus kita bisa masukin jumlah kolomnya, atau teman-teman mau langsung klik new di sini. Jadi teman-teman tinggal masukin datanya aja. Nah saya biasanya tuh klik dulu database-nya, terus saya masukin ini di sini, nama tabelnya members, terus baru masukin jumlah kolomnya. Nah di sini tuh jumlah kolomnya kira-kira ada 8 ya teman-teman ya. Ada 8. Untuk kolom pertamanya itu ada ID, terus kolom keduanya itu ada name, terus kolom ketiganya email, keempatnya itu position ID,
terus ada phone, ada address, terus ada join date-nya, terus ada status. Nah, untuk tipe datanya sama kayak di user. Untuk ID ini kita checklist si auto increment-nya. Terus untuk name-nya kita bikin varchar aja, kita kasih 255. Emailnya juga kita kasih varchar aja 255. Position ID-nya kita biarin aja integer. Terus untuk font-nya kita masukin varchar aja sebanyak 25. Karena untuk nomor HP itu paling banyak sekarang 13 ya, 13 digit. Terus untuk address-nya kita masukin teks, boleh teks. Terus join date-nya itu tipe datanya date. Nah, status ini tipe datanya itu mirip kayak role di user tadi, yaitu i6 ya teman-teman ya. Kita cari i6, mana i6. Nah, ini i6. Terus kita edit lagi di sini. Untuk i6-nya status itu ada aktif sama inaktif. Gini benar ya. Inaktif. Nah, terus untuk data inputan yang nggak kepake ini kita bisa hapus aja, terus kita go aja. Terus kalau udah ini bisa kita langsung save aja ya teman-teman ya. Save. Oke, ini udah bisa. Terus kita bikin table baru lagi. Untuk table barunya lagi, terus kita bikin table position ya teman-teman ya. Kita bikin table position. Oke. Ini cuman butuh 3 doang. Terus create ini ID, terus ada position name, terus ada description. Nah, untuk ID-nya sama, kita checklist lagi auto increment-nya. Position name-nya kita kasih varchar, description-nya kita kasih teks. Ini jangan lupa panjangnya 255. Oke, kalau udah kita save. Terus lanjut kita bikin table agenda. Ini yang penting nih sekarang, agenda. Agendas. Oke lah. Agendas tuh ada berapa ya? Ada 5. Terus untuk data pertamanya itu ada ID seperti biasa. Terus yang kedua tuh ada title-nya. Terus yang ketiga itu ada description. Terus keempat itu ada event date atau tanggalnya. Terus yang kelima itu ada created at. Nah, kalau udah ini kita checklist lagi untuk ID-nya auto increment. Terus title-nya itu kita bikin varchar aja boleh, varchar 255. Terus untuk description-nya itu kita pakai teks aja. Event date-nya kita pakai date, created at-nya kita pakai timestamp ya. Iya, timestamp. Terus supaya dia itu nginput ketika kita insert, otomatis itu tinggal teman-teman lihat di bagian default ini. Kan ini non ya. Nah, ini teman-teman klik aja, nanti ada current timestamp. Nah, ini teman-teman pilihin aja supaya ketika si adminnya itu nambahin agenda baru, ini created at-nya itu langsung sesuai sama waktu inputnya. Jadi kalau misalkan waktu inputnya itu tanggal 9 Januari 2024 jam 11 ya, nanti di inputannya juga sama 9 Januari 2024 jam 11
gitu. Nah kalau udah, ini kita save aja. Nah terus tambahin satu table lagi itu untuk partisipan si agendanya. Jadi kita bikin namanya agenda partisipan, ini gak ya, participants. Oke. Ini ada 4 ya, ada 4. Pertama itu ID, terus yang kedua itu ada agenda ID, terus yang ketiga itu user ID. Nah yang keempat ini ada status. Untuk ID nya jangan lupa teman-teman pakai AI checklist. Terus untuk agendanya integer biarin aja, user ID nya integer biarin aja, terus statusnya ini kita bikin enum tipe datanya. Kayak yang udah kita bikin enum. Nah ini enum, terus kita set value nya. Nah untuk value nya itu ada attending, hadir, terus ada not attending, berarti tidak hadir, sama udah ya, 2 aja ya teman-teman ya, cuman ada hadir sama tidak hadir. Nah kalau udah, ini dihapus saja seperti biasa. Terus kalau udah, di go. Terus jangan lupa kita save. Nah kalau udah berarti sampai sini teman-teman udah berhasil buat bikin database-nya. Nah sekarang kita pindah ke bagian text editornya. Nah sebelum masuk ke text editornya, ini teman-teman copy dulu aja si template-nya tadi. Ini teman-teman copy aja, terus teman-teman masukin ke folder lokal servernya teman-teman. Nah di sini karena saya pakainya Laragon, jadi saya masukinnya ke Laragon, terus masukinnya ke www. Nah di sini kalau misalkan nanti teman-teman pakainya itu XAMPP, ya berarti nanti teman-teman masukinnya ke XAMPP htdocs. Nah pastenya di situ. Ini saya paste aja ya teman-teman ya, saya paste. Nah terus kalau udah, ini saya ekstrak aja di sini. Nah kalau udah diekstrak, nanti teman-teman bakal ngelihat folder di sini nih. Nah ini bisa kita hapus aja karena udah nggak kepake si template-nya, kita hapus. Nah terus kita bikin folder baru. Nah ini nama foldernya teman-teman ya, nama project teman-teman. Contohnya misalkan di sini tutorial anggota. Nah kalau udah, ini untuk folder disk-nya tadi. Nah kan di sini ada aset ya, ini bisa teman-teman copy aja, teman-teman copy, terus teman-teman masukin ke tutorial anggota foldernya. Nah ini teman-teman copy aja di sini. Nah kalau udah, tinggal kita masuk, klik kanan. Ini kalau teman-teman pakai Visual Studio Code ya, terus show more properties, terus open with code, atau bisa teman-teman buka Visual Studio Code nya teman-teman. Terus sebentar, ini saya ganti screen dulu ke si Visual Studio Code ya teman-teman ya. Nah ini kita udah ke text editor ya teman-teman ya. Jadi folder yang tadi itu udah kita buka di Visual Studio Code. Ini udah ada folder asetnya. Nah sekarang itu teman-teman cukup
bikin folder aja dulu. Yang pertama itu ada folder functions, boleh functions. Terus ada folder pages. Satu lagi folder config ya teman-teman ya. Config kalau teman-teman udah bikin nih. Nah, berarti videonya sampai sini dulu teman-teman. Nanti nextnya itu bakal kita hubungin database-nya sama bikin function buat nampilin datanya dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin videonya saya akhirin sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton.